Injil menurut Lukas pasal 15 ayat 1 sampai 3 dan 11 sampai 32 yang menyatakan, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semua, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya, dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya ini? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa
dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun ini untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Demikian pembacaan firman Tuhan. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara. Tema khotbah kita pada hari ini adalah tentang penerimaan. Saudara-saudara kasih Tuhan, bacaan ini tidak lagi asing bagi kita, ya, dan kita sering membacanya, bahkan sudah hafal alur dari cerita ini. Perikop ini merupakan rangkaian kisah perumpamaan tentang yang hilang. Ya, di ayat pasal 15 ini itu bicara tentang domba yang hilang, kemudian dirham yang hilang, dan kemudian bacaan kita tentang anak yang hilang. Berbeda dengan dua perumpamaan yang sebelumnya, di mana sang pemilik ya berinisiatif untuk mencari yang hilang, ya. Namun ini tidak, ya, agak berbeda. Ini yang hilang itu yang datang berinisiatif untuk datang pulang sendiri. Ya, mungkin karena kita bisa mengerti karena dua perumpamaan yang pertama itu tentang dirham dan domba, benda dan binatang yang agak tidak mungkinlah pulang kembali sendiri gitu ya. Nah, ini manusia. Jadi manusia yang punya kesadaran lalu kemudian berinisiatif untuk pulang kembali. Saudara-saudara kasih Tuhan, kisah ini disampaikan oleh Yesus ketika ia dikritik oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat atas tindakannya makan bersama-sama dengan orang-orang berdosa yang membuat mereka sangat gerah, ya. Yesus dianggap telah melanggar aturan dari agama Yahudi yang melarang orang bergaul dengan mereka yang dianggap sebagai orang-orang yang berdosa. Orang-orang berdosa adalah orang-orang yang najis dan harus dihindari. Kelompok orang yang merasa dirinya saleh tidak boleh ya dekat-dekat dengan mereka yang dianggap berdosa. Takut nanti tercemar oleh dosa mereka. Apalagi pemimpin agama atau guru agama itu tidak boleh bergaul dengan mereka yang berdosa. Termasuk dengan mereka yang sakit, karena sakit juga kadang dianggap karena dosanya. Jadi orang-orang berdosa ini harus dikucilkan sebagai bentuk dari kesalahan mereka, sebagai bentuk hukuman ya atas dosa dan pelanggaran mereka. Seperti siasat gerejawi yang ada di gereja ya, yang sudah lama diterapkan oleh gereja-gereja yang
walau diperhalus dengan kata penggembalaan khusus atau pastoral ya, pendampingan pastoral, tetapi seringkali dalam kenyataan bersifat sebagai hukuman bagi mereka yang melakukan dosa tertentu. Mereka yang dianggap bersinah, mereka yang dianggap membunuh, itu tidak bisa ikut perjamuan kudus. Tidak boleh membaptiskan anak-anak mereka, ya. Tidak boleh mengadakan ibadah di dalam rumah tangga mereka, tidak boleh menjadi anggota majelis dan lain sebagainya. Sebab kalau penggembalaan khusus ya, kalau kita menggunakan istilah pastoral, harusnya orang yang berdosa itu didampingi dong secara pastoral. Tetapi kenyataannya tidak demikian. Orang yang berdosa dibiarkan sendiri, tunggu nanti dia bertobat sendiri, menyesal sendiri, lalu datang. Gereja tidak menjalankan fungsi pastoralnya. Menanggapi kritik para ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini, Yesus menyampaikan perumpamaan tentang anak yang hilang. Seorang bapa memiliki 2 orang anak laki-laki yang sulung dan bungsu. Si bungsu meminta bagiannya, harta yang dimilikinya atau yang dimiliki ayahnya, tapi diberikan kepada dia. Dan tidak disebutkan berapa usia dari kedua anak ini. Namun kebiasaan di Israel, yang bungsu itu akan mendapatkan 1/3 dari harta milik orang tua, dan yang sulung itu mendapatkan 2/3. Ya sebenarnya kurang adil sih, kan dua-duanya anak dari bapaknya, kenapa harus dibedakan antara yang sulung dengan yang bungsu gitu ya, yang satu lebih banyak daripada yang lain. Mereka toh sama-sama butuh untuk hidup mereka. Kadang juga dibedakan berdasarkan gender. Anak laki-laki dapat warisan, anak perempuan tidak dapat warisan. Karena berpikir nanti toh dia dapat dari suaminya, padahal belum tentu suaminya dapat warisan juga gitu ya. Kalau dia miskin ya bagaimana lagi gitu ya. Tapi itulah hukum yang terjadi di bangsa Israel, ya, yang disebut dengan hukum atau hak kesulungan. Ya mungkin ada tanggung jawab yang lain yang dia harus emban sehingga perlu lebih banyak daripada sang adik. Selanjutnya kita melihat bahwa sang bapa membagikan hartanya kepada kedua anaknya sesuai dengan hak mereka. Ya itu aturan di Israel pada saat itu. Dan mereka juga berhak menggunakan harta itu sesuai dengan keinginan mereka, termasuk merantau dan berusaha sendiri, dan ini tidak salah. Walau juga agak aneh karena warisan biasanya diberikan ketika orang tua sudah meninggal. Tapi ini belum meninggal sudah diminta gitu, seolah-olah mau mengatakan cepat mati kau ya, bilang ke orang tuanya. Nah ini anak yang seperti apa? Ya, tapi ya karena itu diatur di hukum Israel bahwa itu haknya, ya nggak apa-apalah dia mendapatkan itu. Saudara-saudara, kita melihat bahwa ada 3 tokoh utama dalam perumpamaan ini, yaitu bapa, anak sulung, dan anak bungsu. Dan saya akan menguraikannya satu persatu, dimulai dari anak bungsu. Kita lihat gambar dari Rembrandt tentang anak yang hilang, ya itu di situ agak gelap ya lukisannya. Tetapi di situ menggambarkan tentang bapa yang menyambut anak bungsunya, dan di sampingnya ada anak sulung yang wajahnya, ekspresinya ya tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh sang bapa. Saudara-saudara kasih Tuhan, dikatakan bahwa si bungsu meminta apa yang menjadi haknya lalu menjualnya dan pergi merantau. Ada kemungkinan dia ingin mandiri, dia ingin berusaha sendiri, ya mengelola miliknya. Mungkin saja pada awalnya dia berhasil, tetapi ya kita tidak tahu gitu ya. Mungkin saja kita menduga yang positif saja gitu ya. Mungkin dia berusaha lalu kemudian dia berhasil, tetapi karena kurang dibekali dengan pengetahuan mungkin tentang bagaimana mengelola keuangan, dia lalu menghabiskan itu, ya biasanya begitu ya dalam masyarakat. Orang-orang kalau berusaha baru untung sedikit langsung dihabiskan, modalnya pun dimakan gitu ya. Nah ini kemungkinan ini yang terjadi. Jadi senang dengan keuntungan lalu hidup berfoya-foya dan tidak lagi memikirkan untuk masa depan. Ya. Tetapi sialnya ketika itu sudah habis bertepatan juga dengan
terjadi bencana kelaparan. Sehingga dia harus mencari kerja dengan menjaga babi-babi, ya, dan karena saking laparnya dia ingin memakan makanan babi itu, walaupun pada akhirnya dia tidak diizinkan. Orang Israel, orang Yahudi menganggap babi itu najis. Jadi jangankan makan daging babi itu ya, menyentuhnya saja itu sudah tidak boleh. Apalagi makan makanan babi. Sangat menderita. Dan dalam situasi seperti itu dia memikirkan kembali bagaimana situasi di rumah bapaknya. Makanan begitu berlimpah, bahkan ada banyak pelayan yang siap melayani dia kapan saja. Di tengah-tengah penderitaannya itu timbul keinginannya untuk kembali pulang. Dia ingin mengakui kesalahan dan dosanya. Dan keinginannya tidak muluk-muluk, ya, tidak berlebihan. Dia hanya ingin supaya bisa makan, tinggal di rumah orang tuanya, ya tidak dianggap sebagai anak pun gak apa-apa. Yang penting dia bisa tinggal di situ dan bisa makan, ya, di rumah bapaknya. Dia cukup tahu diri tentang keadaannya dan keberaniannya untuk kembali ini menurut saya patut dihargai. Ketika kita membaca teks ini biasanya kita fokus kepada kebaikan hati dari sang bapa. Tetapi kurang memperhatikan inisiatif si bungsu untuk kembali. Padahal ini sebuah tindakan yang penuh keberanian dan juga bermartabat. Karena dia pergi dengan cara yang melukai banyak pihak. Ayahnya, kakaknya, ibunya, dan saudara-saudara yang lain. Ini juga yang ada dalam pikiran banyak orang yang pernah melakukan kesalahan dan dosa. Kembali itu sangat berat. Mereka ingin kembali tapi kadang tidak tahu bagaimana caranya. Mereka ingin kembali tetapi takut ditolak, takut dihakimi, takut akan dimarahi, dan butuh keberanian yang luar biasa untuk kembali. Ini yang seringkali tidak kita pahami. Banyak orang sering berpikir atau mengecam, ya, orang-orang yang melakukan dosa tertentu. Kita seringkali mengatakan, wah dia itu sukanya berkanjang dalam dosa. Dia menikmati dosanya dan tidak mau bertobat tanpa mau tahu bagaimana pergumulan yang mereka sedang hadapi. Yang lalu pernah diwawancarai beberapa narapidana di penjara, ya, atau LP. Mereka ditanyakan apa yang membuat kalian itu stres, ya, mengganggu pikiranmu. Mereka mengatakan, ya khusus untuk mereka yang mau keluar dari penjara, ya. Mereka mengatakan, kami justru stres karena mau keluar, bukan karena tinggal di dalam penjara. Karena apa? Kami memikirkan apakah kami akan diterima atau tidak oleh keluarga. Apakah kami akan ditolak? Apakah kami akan terus-menerus dicurigai oleh masyarakat, oleh keluarga kami atau tidak? Dan ini tidak mudah. Penolakan dan kecurigaan terhadap mereka inilah yang kadang membawa mereka kembali untuk melakukan kejahatan. Dan memang ada beberapa yang mengatakan, saya udah beberapa kali bolak-balik di penjara. Karena apa? Ketika keluar, orang gak bisa terima mereka. Akhirnya mereka melakukan kejahatan lagi, balik lagi ke penjara, begitu terus menerus. Ya, nah di sini kita melihat bahwa seseorang tetap melakukan kesalahan. Itu juga karena andil kita yang tidak mampu untuk menerima mereka. Tidak ada penerimaan terhadap mereka, tidak ada rasa berempati terhadap mereka, tetapi yang ada hanyalah penghakiman, kecaman terhadap mereka. Sedikit orang yang bisa seperti si bungsu ini, yang berani kembali, kendati pun dengan konsekuensi akan ditolak, akan dimarahi, akan diusir dari keluarganya, bahkan mungkin akan mendapatkan hukuman. Dan ada tradisi di dalam bangsa Yahudi bahwa seorang anak yang meninggalkan keluarganya dan meminta harta warisan, kemudian meninggalkan orang tuanya, itu dianggap sebagai perbuatan hina. Nah, ini anak yang berdosa, yang sudah kurang ajar, ya, datang kembali. Tentunya butuh
keberanian yang luar biasa untuk kembali. Ia kemudian bangkit dan berjalan pulang ke rumah bapaknya. Ketika bapaknya melihat dari jauh, dia jatuh kasihan. Bapaknya tidak tega melihat keadaannya, dan di bacaan kita dikatakan dia berlari, ya, bukan berjalan, tetapi dia berlari menyambut anaknya, memeluknya dan bahkan menciumnya. Bisa jadi sang ayah sudah lama merindukan kepulangan dari anaknya. Dia menahan rindu yang begitu besar kepada anaknya sehingga masih jauh saja dia bisa mengenal bahwa itu adalah anaknya. Dan ketika bertemu, tidak ada pertanyaan. Kamu di mana saja selama ini? Di mana uangmu? Kenapa badanmu kurus begini? Kenapa badanmu bau dan tidak terurus? Tidak ada pertanyaan. Apalagi penghakiman dan amarah. Yang ada hanyalah sukacita. Kasih mengalahkan rasa sakit hati. Kasih mengalahkan amarah. Bapaknya juga tidak peduli apa yang dikatakan oleh anaknya, bahwa dia tidak layak disebut lagi sebagai anak bapa. Dia malah menyuruh hamba-hambanya untuk menyediakan pakaian yang mewah, jubah terbaik, mengenakan cincin di jarinya dan juga sepatu di kakinya. Tindakan bapak ini itu kayak menyambut orang yang juara dari pertandingan dari mana gitu ya. Lalu disambut dengan meriah, ya, diberikan bonus banyak gitu, ya. Walaupun ada kadang yang menang tapi tidak disambut apa-apa dan diam-diam saja. Tapi ini anak pulang dengan kekalahan, bukan dengan kemenangan. Dia pulang dengan tangan hampa, bukan dengan keberhasilan, tetapi disambut dengan meriah, pakai sembelih lembu segala macam, ya, lembu tambun, ya, disembelih untuk dia. Dan tindakan bapak ini menjadikan si bungsu kembali sebagai anaknya. Tentu kita merasa ini aneh gitu ya, anak yang salah bukannya dimarahi, bukannya diberi hukuman supaya jera, malah dipestain gitu. Tetapi bagi bapak, anak yang pergi ini adalah anak yang sudah mati, tetapi hidup kembali. Dia hilang tetapi didapatkan kembali. Yang kedua adalah tentang si sulung. Keanehan itu juga ada pada diri si sulung. Dia merasa bahwa si bungsu yang sudah salah ini harusnya dihukum. Bukannya malah disambut dengan sukacita bak seorang pahlawan. Juga dia merasakan keanehan bahwa dia diperlakukan tidak adil. Ya, dikatakan dalam bacaan kita, dia yang selama ini bersama-sama dengan bapaknya tetapi belum pernah, ya, diperlakukan seperti itu. Jangankan lembu tambun, kambing yang kecil aja itu tidak pernah, ya, disembelih oleh ayahnya untuk menghargai dia supaya dia bisa berpesta dengan sahabat-sahabatnya. Dia juga marah karena tidak diberitahu bahwa ada pesta di rumah. Dia harus bertanya kepada hambanya yang mengatakan bahwa adiknya sudah pulang dan terjadi pesta di rumah. Dia merasa diperlakukan tidak adil, dia merasa tidak pernah diperlakukan secara spesial oleh bapaknya. Ini anak yang kurang ajar, pulang-pulang malah dipestain, keterlaluan. Saudara-saudara kasih Tuhan, sebenarnya dia tidak perlu marah. Karena dia tidak rugi apa-apa dalam acara itu. Harta miliknya 2/3 dari bapaknya tetap ada, tidak dikurangi. Bahkan bapaknya mengatakan bahwa segala kepunyaanku adalah juga kepunyaanmu. Tetapi mengapa si sulung ini marah? Ada 2 kemungkinan. Yang pertama, dia merasa paling benar.
Si sulung merasa dirinya paling benar karena selama ini dia ada di rumah bersama dengan bapaknya. Melayani dia bekerja keras di padang atau di ladang dan menjadi anak yang baik, anak yang patuh, yang tidak pernah melanggar perintahnya, tidak pernah membuat sesuatu yang menyakiti bapaknya. Pokoknya anak yang manis lah. Orang yang baik seperti itu seharusnya mendapatkan penghargaan dan penghormatan, bukannya yang berbuat salah atau berbuat dosa. Sikap si sulung ini menggambarkan sikap orang-orang Farisi dan ahli Taurat pada saat itu, yang tidak bisa menerima tindakan Yesus bergaul dan makan bersama dengan orang-orang berdosa. Mereka merasa paling benar, paling suci, dan seharusnya Yesus itu berada bersama dengan mereka, bukannya bersama dengan orang-orang yang berdosa itu. Mereka harusnya diabaikan, bahkan dihukum karena perbuatan mereka. Saudara-saudara, sikap seperti ini juga banyak kita perlihatkan, termasuk oleh para pelayan Tuhan, pendeta, pemimpin agama. Kita yang rajin beribadah di gereja, mematuhi semua perintah Tuhan, menjaga hidup kita dengan baik, rajin melayani Tuhan. Tetapi tanpa sadar kita memiliki sikap cemburu, amarah, mudah tersinggung, keras kepala, mudah menggerutu atau mengeluh, dan sikap merasa diri paling benar. Kita tidak bisa terima bila ada orang yang bersalah atau berdosa tetapi tidak mendapatkan hukuman apa-apa. Apalagi kalau orang itu sudah berulang-ulang kita nasihati gitu ya, tetapi tidak mau bertobat atau tetap di dalam dosanya atau buat lagi dosa yang sama, kita lalu marah. Kita lalu menjadi orang yang suka menuntut dan dikuasai oleh perasaan dendam. Banyak pendeta yang begitu. Banyak majelis jemaat yang begitu. Banyak kita yang rajin ibadah yang sikapnya seperti itu. Kita mau orang berdosa itu dibuang sajalah. Kita merasa paling suci, paling saleh. Kita tidak mau ada orang lain yang dikasihi Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan, walaupun sebenarnya itu tidak mengganggu keselamatan yang kita peroleh. Tapi inilah yang banyak terjadi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Kita merasa terganggu ketika Tuhan berbaik hati kepada mereka yang dianggap jahat dan coba mengajari Tuhan bagaimana seharusnya bersikap terhadap mereka yang berdosa. Kita mengklaim bahwa hanya orang-orang benar saja, para pemimpin agama yang patut diselamatkan. Hanya orang-orang yang seiman dengan saya yang diselamatkan, sedangkan orang yang berbeda dengan saya tidak boleh. Bahkan kita bertindak atas nama Tuhan untuk menghancurkan mereka yang kita anggap berdosa, mereka yang najis, mereka yang kita anggap kafir. Kita tidak mau bergaul dengan mereka yang dikatakan berdosa, mereka yang kaum LGBT, para pelacur, mereka yang tergantung dengan narkoba, mereka yang menderita HIV/AIDS. Yang lalu saya bicara tentang LGBT dan berusaha untuk membuka pemahaman wawasan kita bahwa mereka patut dihargai, mereka patut diterima, menunjukkan keberpihakan saya kepada mereka. Tetapi apa kata orang? Dia membela orang berdosa, dia liberal. Nah, mereka menuduh saya liberal karena saya berpihak kepada orang yang disingkirkan. Dan banyak gereja mati-matian menolak kaum LGBT dan mengatakan mereka orang berdosa yang harus dijauhi. Tidak hanya dijauhi, tapi juga dipukul dan dibunuh. Pelacur rame-rame dihakimi dan dikutuk tanpa tahu apa yang menjadi latar belakang mereka menjadi pelacur. Kita bertindak sebagai orang yang saleh, yang suci,
dan melihat mereka sebagai sampah masyarakat yang harus dikucilkan. Yang kedua adalah rasa iri hati. Si sulung iri kepada adiknya yang bebas melakukan apa saja yang dia inginkan. Sementara dia sendiri harus menunjukkan kepatuhannya kepada bapaknya. Dia ingin menyenangkan dan tidak mau menyakiti bapaknya, walaupun kadang muncul juga keinginan untuk melakukan hal-hal yang kurang baik. Dia ingin melakukan seperti yang dilakukan oleh si bungsu. Ketaatan dan kepatuhan lalu menjadi semacam beban baginya, dan pelayanan menjadi semacam perbudakan. Ini bisa menghinggapi para pelayan dan para pendeta. Kendati dia tinggal di rumah bersama dengan Bapa, sibuk di gereja melayani umat Tuhan, tetapi ia merasa tidak ada kebebasan. Ada suatu kehilangan dalam dirinya dan ini yang membuat dia marah dan iri hati kepada adiknya. Ada rasa dendam pada diri si sulung, cemburu, dan ini merusak hatinya. Saking marahnya ia tidak mau masuk ke dalam rumah dan bapaknya harus keluar untuk menemui dia dan berbicara dengannya. Saudara-saudara, sering kita berpikir tentang hilang sebagai sesuatu tindakan yang dapat dilihat secara langsung, seperti yang dilakukan oleh si bungsu yang telah melakukan dosa yang dapat kita lihat. Dia adalah anak yang hilang karena dia menyalahgunakan uang, menyalahgunakan waktunya, tubuhnya, berfoya-foya dengan teman-temannya. Sesuatu yang bisa kita lihat kesalahannya. Tetapi hilangnya si sulung lebih sulit dikenali karena dia sudah melakukan yang baik. Dia adalah seorang yang taat, yang patuh, memperhatikan aturan, selalu bekerja keras. Orang menghargai dia, menghormati, mengagumi, memuji, dan menjadikan dia sebagai teladan. Dari luar dia tidak cacat apapun, tanpa cacat. Dia anak yang baik. Tetapi ketika diperhadapkan dengan kegembiraan bapaknya dan kepulangan adiknya, kemarahannya meledak. Nampak kemudian kesombongan, dendam, tidak ramah, egois, sesuatu yang mungkin selama ini disembunyikan rapat-rapat karena keinginan untuk tampil baik, tampil saleh. Di sini kita melihat bahwa iri hati, kebencian juga bisa muncul pada diri orang-orang yang dianggap kudus, pada diri orang-orang yang dianggap baik, pada diri orang-orang yang dianggap saleh. Akibatnya kita menjadi orang yang sulit bergembira dan melakukan penolakan terhadap diri sendiri. Pada saat itulah kita merasa sebagai anak yang hilang. Ini yang terjadi pada si sulung. Dia sedih ketika ada kegembiraan. Dengan kata lain, dia sedih ketika ada orang yang bergembira, dan dia bergembira ketika ada orang yang bersedih atau menderita. Saudara-saudara, kegembiraan dan iri hati memang tidak pernah bisa bersama. Tidak ada orang yang iri hati lalu bergembira bersama dengan orang yang dia iri hati itu. Tidak ada. Ini dua hal yang berbeda. Saudara-saudara, kita banyak bersikap seperti anak sulung, terlihat baik dan saleh, tetapi kita hilang seperti si bungsu. Kendati kita selalu bersama dengan Bapa dalam hidup kita.
pendeta, pelayan, majelis, aktivis gereja, warga jemaat yang saleh-saleh. Kita merasa terbeban dengan pelayanan dan kepatuhan kita kepada Tuhan. Belum lagi dengan omongan warga jemaat, pendeta harus begini dan begitu, semuanya diatur. Pendeta tidak boleh pakai jeans, tidak boleh pakai celana panjang, pendeta itu tidak boleh rambut gondrong. Pendeta tidak boleh minum alkohol kecuali pada saat perjamuan kudus, ya. Pendeta harus menjaga tingkah lakunya karena dia adalah teladan bagi orang lain. Tidak boleh merokok dan tidak boleh melakukan kesalahan apapun. Ini lalu menjadi beban bagi kita. Dari sini kita melihat bahwa yang hilang di sini bukan hanya si bungsu, tetapi juga si sulung. Keduanya adalah anak yang hilang. Si sulung tidak lebih baik dari si bungsu adiknya. Karena itu keduanya sama-sama butuh pengampunan dari sang bapa. Yang terakhir atau yang ketiga adalah bapa. Bagi sang bapa, si bungsu bukan sekedar pergi dari rumah, tetapi sudah dianggap mati, tetapi kini bangkit atau hidup kembali. Orang tua mana yang tidak bersuka cita melihat anaknya kembali, betapapun ia sudah menyakiti hati orang tuanya. Tetapi bagi dia bukan hanya si bungsu yang diperhatikan, melainkan si sulung juga, keduanya diperhatikan. Sebagaimana ia keluar menyambut kepulangan si bungsu, dia juga keluar menemui si sulung yang sedang marah. Ia tidak memarahi dan menghukum si bungsu. Ia juga tidak memarahi dan menghukum tindakan si sulung yang marah dan tidak mau masuk ke rumah. Ia tidak lebih mencintai si bungsu daripada si sulung. Anak sulung tidak pernah meninggalkan rumah. Dan sang bapa senantiasa berbagi segala sesuatu dengan dia. Sang bapa telah menjadikan si sulung bagian dari hidupnya sehari-hari dan tidak ada yang disembunyikan. Segala kepunyaannya adalah kepunyaan anaknya, si sulung. Dan dia merangkul kedua anaknya itu dengan hati terbuka dan kasih tanpa batas. Kasih yang sama banyak diberikan kepada si sulung dan si bungsu. Kasih yang tidak membedakan, kasih yang tidak membanding-bandingkan. Begitulah cinta kasih Tuhan kepada kita umatnya. Dia menerima kita apa adanya dan tetap menerima kita bagaimanapun keadaan kita. Demikian pula sikap kita sebagai pendeta, sebagai pelayan majelis yang harusnya keluar mencari umatnya, terutama mereka yang berdosa dan berada di dalam kesalahan. Bukannya menunggu, merasa bahwa itu adalah kesalahan mereka, apalagi marah dan merasa terbeban, merasa sebagai budak dengan tugas pelayanan yang ada. Kadang ngomel-ngomel, pelayanannya banyak tapi gajinya nggak naik-naik gitu ya, atau gajinya kecil gitu, ngomel-ngomel. Ini nyuruh jadi pemain musik tapi uang transfernya nggak nambah-nambah, ngomel gitu ya. Padahal semua mahal sekarang gitu. Melayani Tuhan tapi dengan mengeluh, menggerutu gitu. Ya, jadi kita ini kayak anak sulung ada di rumah Tuhan tapi nggak bahagia gitu ya. Kadang kita ngomel, waktu saya nggak ada, gitu. Tapi kalau mau melakukan senang-senang punya banyak waktu gitu. Ibadah lewat sedikit aja dari waktu kita udah gelisah gitu ya, udah mulai gosok-gosok di lantai, ini kok lama sekali ibadahnya gitu, menggerutu, apa-apa menggerutu gitu, mengeluh. Saudara-saudara, kita tidak tahu apakah akhir perumpamaan ini.
happy end atau tidak? Apakah si sulung kemudian masuk dan merangkul sang adik lalu berdamai dengannya? Karena teks kita tidak bicara tentang itu. Tidak ada informasi tentang itu. Itu berarti kisah ini membiarkan kita berhadapan dengan pilihan-pilihan hidup rohani yang sulit. Apakah kita percaya atau tidak kepada kasih Allah yang mengampuni? Diri kita sendirilah yang dapat membuat pilihan. Yesus memperhadapkan kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat bukan hanya tentang si bungsu yang kembali, tetapi juga dengan si sulung yang merasa diri benar, tetapi mengeluh dan iri hati. Entah kita sebagai anak bungsu atau anak sulung, keinginan Allah hanyalah satu, membawa pulang kembali ke rumah. Sikap Allah ini hendaknya juga mendorong kita untuk menerima setiap orang, baik yang berdosa maupun yang merasa dirinya benar, tetapi juga sebenarnya berdosa. Kita menerima mereka dengan tangan terbuka dan dengan penuh kasih. Selamat memasuki Minggu Prapaskah ketiga. Semoga cinta kasih Allah dapat sungguh-sungguh mewarnai kehidupan kita sehari-hari. Amin. Saat teduh bagi kita semua.